Bab 1193, Konfrontasi di Aula. Saat Suzimo muncul di pintu masuk aula besar, dia menarik perhatian. Mata puluhan penyihir dipenuhi dengan permusuhan dan niat membunuh. Suzimo percaya bahwa jika mereka tidak berada di lembah tulang naga, para penyihir itu mungkin akan menyerang ke depan dan mencabik-cabiknya. Orang tua dari ras penyihir yang sedang duduk berbalik dan mata hijaunya tiba-tiba berdesir. Dia menyipitkan pandangannya dan menatap wajah Suzimo. Dia sepertinya pernah melihat penampilan itu di suatu tempat sebelumnya. Orang tua dari ras penyihir merenung sejenak dan sebuah pikiran melintas di benaknya. Rawa 10.000 Gu, kultivator yang melepaskan api. Ketika dia menggunakan keterampilan rahasianya untuk menelusuri kembali masa lalu, dia samar-samar ingat bahwa pembudidaya berjubah hijau itu terlihat seperti ini. Tentu saja, dia juga tidak yakin. Lagi pula, dia hanya melihat sekilas dan perhatiannya ditarik oleh sosok menakutkan lainnya. Selanjutnya, dia samar-samar ingat bahwa pembudidaya itu memiliki jubah hijau dan rambut hitam. Namun, orang di depannya mengenakan baju perang yang menyala-nyala dan memiliki rambut merah sebahu. Aura mereka juga sangat berbeda. Kamu siapa? Orang tua dari ras penyihir bertanya perlahan. Dia Longsu, tuan muda dari garis keturunan naga penerangan. Penatua 4 naga penerangan berdiri dan mengangguk kepada Suzimo, meyakinkan yang terakhir. Dia memperkenalkan, ini adalah penatua Skorpion dari ras penyihir. Kalau begitu, kamu adalah orang yang membunuh tuan muda kita. Penatua Skorpion bertanya. Iya, Suzimo memasuki aula tanpa rasa takut. Mengapa kamu membakar rawa 10.000 Gu? Penatua Skorpion memelototi Suzimo lekat-lekat dan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Teknik bertanya sangat cerdik. Dia tidak bertanya apakah Suzimo pernah ke rawa 10.000 Gu. Sebaliknya, dia bertanya langsung mengapa Suzimo membakar rawa 10.000 Gu. Itu akan memberi Suzimo ilusi bahwa dia sudah tahu segalanya. Jika Suzimo pernah ke rawa 10.000 Gu dan menyalakan api, ekspresinya pasti akan mengungkapkan kekurangan dan pikirannya akan goyah. Sayangnya, orang yang pernah ke rawa 10.000 Gu adalah tubuh sejati teratai hijau. Tubuh sejati naganya tidak tahu tentang hal itu. Ketika dia mendengar pertanyaan tiba-tiba penatua Skorpion, Suzimo tercengang dan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Melihat sedikit perubahan dalam ekspresi Suzimo, penatua Skorpion tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya dalam hati, bisakah saya berpikir terlalu banyak? Penatua Kalajengking, apa yang kamu bicarakan? Penatua Naga Penerangan 4 bertanya dengan cemberut, bingung. Penatua Skorpion menoleh untuk melihat penatua dari 5 garis keturunan di tengah dan menunjuk ke Suzimo. Apakah dia meninggalkan lembah tulang naga setahun yang lalu? Benar-benar tidak. Penatua 4 naga penerangan menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan. Para tetua dari 4 garis keturunan naga lainnya menggelengkan kepala mereka juga. Bahkan jika tetua naga bertanduk, Longzong, memiliki permusuhan terhadap Suzimo, dia harus mengakui bahwa Suzimo telah berada di lembah tulang naga selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, sangat sulit bagi naga manapun untuk ingin meninggalkan lembah, Suzimo tidak memenuhi syarat. Penatua Skorpion mengangguk dan membiarkan masalah itu pergi untuk saat ini. Tidak ada emosi di wajahnya yang seperti kulit kayu. Tanpa peringatan apapun, dia berbalik sekali lagi. Ada kekuatan aneh di matanya yang sepertinya menembus tubuh Suzimo dan menyerang jantung daunnya. Suzimo tanpa ekspresi tetapi jantungnya berdetak kencang. Ras penyihir berspesialisasi dalam teknik memperdaya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik yang bisa menghancurkan hati seorang kultivator Dao dengan sekali pandang. Ini memang keterampilan rahasia ras penyihir. Jika hati Dao seorang kultivator sedikit tidak sempurna, ada kemungkinan besar bahwa fondasi mereka akan goyah terhadap tatapan itu dan mereka bahkan mungkin akan kehilangan akal dalam kultivasi mereka di masa depan. Jika hati Dao seorang kultivator memiliki kekurangan, tatapan itu akan dapat menghancurkan pikiran mereka sepenuhnya. Kekuatan itu hampir mustahil untuk dideteksi dan dipertahankan. Sayangnya, meskipun tubuh Suzimo memiliki garis keturunan ras naga, hati Dao-nya tetap sama, tidak tergoyahkan dan bahkan domain 3 kesengsaraan tidak dapat menggoyahkannya. Kekuatan aneh itu turun dan menghilang tanpa menimbulkan riak di tubuh Suzimo. Ekspresi Suzimo tenang dan tenang. Sedikit kejutan melintas di mata penatua Skorpion sebentar. Sepertinya tidak ada yang terjadi selama proses itu. Namun, mereka yang memiliki mata lebih tajam jelas bahwa Suzimo baru saja mengalami bahaya besar. Jika dia tidak menanganinya dengan benar, hasil terbaiknya adalah hati Dao-nya goyah dan kultivasinya macet di masa depan. Jika itu buruk,
ada kemungkinan besar jantung daunnya akan runtuh di tempat. Penerangan naga Penatua 4 berkeringat dingin dan menghela nafas lega. Elder Scorpion hanya melirik sekilas kali ini. Bahkan saat itu, Penatua 4 bahkan tidak bisa menghentikan yang pertama. Lebih jauh lagi, kekuatan itu tidak bisa dilacak dan dia tidak tahu bagaimana dia harus ikut campur bahkan jika dia mau. Untungnya, Su Zimo membela diri. Ekspresi Illumination Dragon Elder Form menjadi gelap. Elder Scorpion, sebagai ahli tubuh konjoin, tidakkah menurutmu memalukan bagimu untuk menyerang junior ras naga? Hehe, Penatua Scorpion tertawa kering. Ini hanya tes kecil. Jika junior ini tidak dapat bertahan melawannya, dia hanya bisa menyalahkan kultivasinya yang dangkal. Petik 2. Itu mudah bagimu untuk mengatakannya. Penatua Naga Penerangan 4 mencibir, jika dia gagal bertahan, ada kemungkinan besar kultivasinya akan lumpuh olehmu. Itu menghangatkan hati Su Zimo. Tidak peduli apa, Penatua 4 Naga Penerangan benar-benar memiliki niat terbaiknya. Lebih jauh lagi, dia telah menyebabkan masalah besar dengan membunuh Tuan Muda ras penyihir. Fakta bahwa Penatua 4 Naga Penerangan begitu mendominasi ketika ras penyihir datang untuk menanyainya adalah bukti seberapa besar garis keturunan Naga Penerangan menghargainya. Cukup, Penatua Naga bertanduk, Long Zong, melambaikan tangannya. Kami memanggil anak ini ke sini karena kami memiliki hal penting untuk didiskusikan. Jangan mempermasalahkan hal ini. Lagi pula, bukankah dia baik-baik saja? Para tetua dari 3 garis keturunan lainnya juga mengangguk. Penatua 4 Naga Penerangan mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Penatua Scorpion terkekeh tetapi tidak membiarkannya pergi. Sebaliknya, dia memelototi Penatua 4 Naga Penerangan dan bertanya, jadi bagaimana jika dia lumpuh? Tuan Muda ras penyihir kita sudah mati. Siapa di antara kalian naga yang akan membayar hutang darah ini? Petik 2. Tidak masalah yang mana dari 9 ras primordial itu, kematian seorang Tuan Muda adalah peristiwa yang monumental. Bahkan kematian seorang klan biasa dari 9 ras primordial bisa membawa bencana. Kekuatan murka primordial Nine Ratches jelas dilihat dari bencana yang menimpa Kekaisaran Qian besar 10.000 tahun yang lalu. Jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, ada kemungkinan besar bahwa ras naga dan penyihir akan berakhir buruk. Penatua 4 Naga Penerangan berkata dengan suara yang dalam, ada lebih banyak hal dalam masalah ini. Selanjutnya, Tuan Muda ras penyihir Anda adalah orang yang merilis keterampilan rahasia Roh Essence di Long Zhu terlebih dahulu. Long Zhu terpaksa membalas sebelum membunuhnya secara tidak sengaja. Itu pasti tidak disengaja. Oh, Penatua Scorpion berkata dengan dingin, tidak disengaja. Itu mudah bagimu untuk mengatakannya. Apakah ras naga menyiratkan bahwa Tuan Muda ras penyihir kita pantas mati? Petik 2. Elder Scorpion, tidak perlu marah. Kata Tetua Naga Biru. Para tetua dari 5 garis keturunan masih mengambil Tetua Naga Biru sebagai pemimpin. Penatua Naga Biru merenung sejenak. 4 penatua dari garis keturunan Naga Penerangan tidak bermaksud seperti itu. Dia hanya mengatakan bahwa ini seharusnya kesalahpahaman. Petik 2. Salah paham. Penatua Scorpion berdiri perlahan dengan ekspresi gelap. Tuan Muda ras penyihir datang ke ras naga Anda sebagai tamu tetapi dibunuh di sini oleh seseorang dari ras naga Anda. Apakah Anda memberitahu saya sekarang bahwa ini adalah kesalahpahaman? Hal yang paling lucu adalah penjelasan tentang ras nagamu adalah bahwa Tuan Muda ras penyihir kami menyerang anak ini terlebih dahulu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya kepada Anda, mengapa Tuan Muda kita datang ke lembah tulang naga untuk membunuh seekor naga? Petik 2. Kata, bab 1194, tantangan. Ini, Penatua Naga Biru menggelengkan kepalanya. Kami juga tidak tahu. Meskipun mereka tahu tentang konflik antara Su Zimo dan Tuan Muda ras penyihir, mereka tidak tahu mengapa yang terakhir menyerangnya. Su Zimo mungkin satu-satunya yang tahu alasan di baliknya. Long Chang melirik Su Zimo dalam-dalam. Dia sudah memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah saat itu dan tidak mengherankan bahwa tetua ras penyihir memikirkannya. Penatua Scorpion berkata, ini adalah lembah tulang naga. Bahkan orang bodoh pun tahu apa yang akan terjadi jika dia menyerang seekor naga. Apakah Tuan Muda saya menjadi gila dan ingin mengadili kematian? Apakah ras naga akan menggunakan alasan konyol untuk menghindari pertanyaan itu? Penatua 4 Naga Penerangan menarik napas dalam-dalam dan berkata, meskipun kedengarannya konyol, ada banyak naga yang hadir pada saat itu dan semua orang melihatnya dengan jelas. Apakah saya akan percaya kata-kata seperti itu? Penatua Scorpion mencibir, ini berarti Anda memberitahu saya bahwa Tuan Muda ras saya datang jauh-jauh ke lembah tulang naga untuk bunuh diri.
Kita semua adalah bagian dari 9 ras primordial dan kalian semua adalah orang-orang yang berakal. Dia melanjutkan dengan acuh tak acuh, saya ingin bertanya kepada semua orang apakah Anda akan membiarkan Tuan Muda Ras Naga lari ke makam kutukan hantu ras kita dan mati di sana tanpa alasan? Apakah Anda akan membiarkan semuanya berjalan jika kami memberi Anda penjelasan seperti itu? Petik 2. Para tetua dari 5 garis keturunan saling bertukar pandang tanpa mengatakan apa-apa. Penatua Naga Biru merenung sejenak. Penatua Scorpion, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak akan ada hasil apapun bahkan jika kita bersikeras pada klaim kita. Apa yang kamu inginkan? Kenapa kamu tidak mengatakannya? Tuan Muda Ras saya meninggal. Tentu saja, si pembunuh harus membayar dengan nyawanya. Penatua Scorpion berkata perlahan. Itu tidak mungkin. Penerangan naga Penatua 4 ditolak mentah-mentah. Elder Scorpion membuka mulutnya dan mengungkapkan beberapa gigi kuning tunggal. Fakta bahwa kita hanya meminta ras naga untuk membayar kematian Tuan Muda kita dengan 1 nyawa sudah merupakan hal yang paling bisa kita kompromikan. Jika Tuan Muda meninggal di luar, itu tidak akan cukup bahkan jika jutaan makhluk hidup dikubur bersamanya. Penatua 4 Naga Penerangan menggelengkan kepalanya. Jangan pikirkan itu. Longzu adalah Tuan Muda dari garis keturunan Naga Penerangan dan pasti tidak akan membayar dengan nyawanya. Sepanjang seluruh proses, Su Zimo menyaksikan dengan dingin dari pinggir lapangan. Sebagai junior ras naga, dia juga tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Sejak awal, Penatua 4 Naga Peneranganlah yang melindunginya dan bertarung melawan Penatua Kalajengking tanpa dirugikan. Menarik, Penatua Scorpion melirik Su Zimo dan mengendus di udara sebelum berkata dengan senyum palsu, jika aku tidak salah, darah naga di tubuh Longzu sama sekali tidak murni. Ekspresi para tetua dari 5 garis keturunan sedikit berubah. Itu memang benar. Sampai sekarang, Su Zimo masih belum bisa menyulap wujud naga yang utuh. Penatua Scorpion berkata, ras naga telah jatuh begitu parah. Memikirkan bahwa sisa binatang dengan garis keturunan yang tidak murni akan menjadi Tuan Muda. Saat dia mengatakan itu, para tetua dari 5 garis keturunan tampak mengerikan. Penatua naga bertanduk, Long Zong, mendengus dingin. Itu masalah silsilah naga penerangan. Tidak ada situasi seperti itu di antara 4 garis keturunan naga lainnya. Kalau begitu, apa yang salah dengan mengorbankan nyawa binatang sisa dengan garis keturunan yang tidak murni untuk Tuan Muda kita? Penatua Scorpion berkata, mengapa? Apakah benar-benar tidak ada orang lain dari garis keturunan naga penerangan yang harus kamu andalkan pada sisa binatang ini? Para tetua dari garis keturunan naga biru, bersayap, dan tanpa tanduk tidak mengatakan apa-apa. Dalam keadaan normal, tidak ada yang tidak pantas menggunakan sisa ras naga sebagai ganti persahabatan dengan ras penyihir dan mengakhiri konflik ini, itu pasti sepadan. Namun, sisa ras naga ini berbeda. Pertama, dia adalah Tuan Muda dari garis keturunan naga penerangan. Kedua, dia adalah peringkat pertama naga tersembunyi. Yang paling penting, garis keturunan naga penerangan sangat memikirkan anak ini. Apakah mereka akan menyetujui permintaan itu atau tidak tergantung pada garis keturunan naga penerangan. Karena itu, para tetua dari 3 garis keturunan tidak mengatakan apa-apa. Namun, tetua naga bertanduk, Long Zong, tergoda. Menurutku, tidak. Penatua 4 Naga Penerangan sudah bisa membaca pikiran Long Zong dan menolaknya sebelum dia bisa menyelesaikannya. Ras penyihir dapat mendiskusikan kompensasi dan kondisi apapun yang mereka inginkan. Namun, dia adalah Tuan Muda dari garis keturunan Naga Penerangan. Tidak mungkin dia mati. Nada Illumination Dragon Elder Four tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Situasinya menemui jalan buntu. Ekspresi Penatua Scorpion menjadi gelap sepenuhnya juga. Long Chang tidak mengatakan apa-apa sepanjang waktu. Bukan karena dia tidak memenuhi syarat. Dia memiliki garis keturunan naga surgawi 5 cakar dan statusnya di aula hampir setara dengan para tetua dari 5 garis keturunan. Alasan mengapa dia tidak mengatakan apa-apa adalah karena dia juga tidak setuju dengan saran Penatua Scorpion. Nyawa Tuan Muda ras penyihir sangat berharga. Namun, nyawa ras naga juga tidak murah. Mustahil untuk membalas kehidupan dengan kehidupan. Meskipun dia menyatakan bahwa dia ingin menekan Su Zimo, jauh di lubuk hatinya, dia sangat memikirkan yang terakhir. Faktanya, dia bahkan ingin Su Zimo tumbuh sebelum dia mengalahkan yang terakhir. Saya Wu Jie dan saya ragu. Saat itu, seorang penyihir berdiri dari belakang Penatua Scorpion. Orang bernama Wu Jie memiliki ekspresi gelap dan tatapan dingin. Dia memandang Su Zimo dan bertanya, kamu hanya dengan garis keturunan yang tidak murni.
Ranah kultivasi Anda hanya di ranah Void Reversion, level yang sama dengan Tuan Muda saya. Petik 2. Aku ingin tahu bagaimana anak sepertimu berhasil membunuh Tuan Muda kita dalam satu gerakan. Seseorang telah lama melaporkan situasi ini kepada ras penyihir. Itulah alasan mengapa Wu Jie mengatakan itu. Penatua Scorpion tidak menghentikannya, seolah-olah dia sedang menunggu jawaban juga. Menurutnya, itu juga tidak mungkin. Dari apa yang dia ketahui, Tuan Muda ras penyihir masih memiliki jimat perlindungan dan harta lainnya, bagaimana dia bisa terbunuh dalam satu gerakan. Selanjutnya, keduanya berada di ranah Void Reversion. Alasan mengapa Tuan Muda ras penyihir bisa menjadi Tuan Muda adalah karena dia tak terkalahkan di antara rekan-rekannya dan memiliki kekuatan tempur yang mengerikan, bagaimana dia bisa terbunuh dengan mudah. Apa yang kamu coba katakan? Su Zimo bertanya dengan ekspresi tenang. Wu Jie menyatakan dengan keras, saya mengatakan bahwa jika Anda tidak dapat memberikan jawaban, itu berarti bahwa itu adalah upaya yang disengaja oleh ras naga untuk membunuh Tuan Muda kita. Itu adalah tuduhan besar. Ras penyihir bisa memulai perang melawan ras naga karena ini. Kau ingin jawaban? Itu mudah. Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Mudamu lemah dan dibunuh olehku dalam satu gerakan. Omong kosong *T. Wu Jie menunjuk Su Zimo dan berteriak, tidak mungkin kamu bisa menyakiti Tuan Muda kita. Ekspresi Su Zimo menjadi dingin. Serangan Penatua Scorpion yang mengenai jantung daunnya tanpa peringatan sebelumnya telah membangkitkan niat membunuhnya. Sekarang Wu Jie tidak tahu apa yang baik untuknya dan memarahinya sebagai, niat membunuhnya meningkat. Tidak banyak orang yang berani berbicara dengannya seperti itu setelah dia mendirikan daunnya. Wu Jie menonjol dan memelototi Su Zimo, berkata perlahan, saya juga berada di ranah Void Reversion. Karena kamu sangat kuat, bagaimana kalau kita bertarung sampai mati? Itu tidak masalah. Mari kita lihat apa yang kamu punya yang bisa membunuh Tuan Muda kita dalam satu gerakan. Penatua Scorpion tetap diam dan tidak mengungkapkan apapun, jelas bahwa dia mengakui masalah itu. Bab 1195, Perlombaan Naga Tidak Harus Membungkuk. Penatua Scorpion memuji secara internal. Meskipun tantangan Wu Jie tampak sembrono, itu sebenarnya adalah situasi yang saling menguntungkan. Wu Jie adalah salah satu teladan teratas dari ranah Void Reversion di klan. Kalau tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menemani Penatua Scorpion dan bepergian keluar. Jika kedua belah pihak bertarung, akan lebih baik jika Wu Jie dapat mengambil kesempatan untuk membunuh Long Zhu, itu akan menjadi balas dendam untuk Tuan Muda. Jika mereka berdua menemui jalan buntu, dia bisa menonjol dan menuduh ras naga setelah beberapa putaran. Jika Long Zhu bahkan tidak bisa menekan Wu Jie dalam beberapa ronde, bagaimana dia bisa membunuh Tuan Muda ras penyihir? Ras naga bersekongkol melawan Tuan Muda ras penyihir dan bahkan menyembunyikan kebenaran dengan sengaja. Jika kedua fakta itu benar, itu sudah cukup bagi ras penyihir untuk berperang. Pada saat itu, tidak mungkin ras naga akan berperang melawan ras penyihir demi sisa binatang. Apakah ada kebutuhan untuk pertempuran hidup dan mati? Penerangan naga Penatua 4 sedikit mengernyit dan bertanya. Penatua Scorpion bertanya dengan senyum palsu, ini adalah perselingkuhan antara junior, apa yang kamu khawatirkan? Merasa bersalah. Haha, penerangan naga Penatua 4 tertawa terbahak-bahak dan mengutuk yang terakhir sebagai idiot secara internal. Dia khawatir. Namun, dia tidak khawatir tentang Su Zimo. Sebaliknya, dia khawatir Wu Jie akan dibunuh oleh Su Zimo dengan satu gerakan. Pada saat itu, jika penyihir lain mati di aula ini di depan semua orang, situasinya mungkin akan menjadi lebih buruk. Karena ras naga tidak keberatan, ada beberapa hal yang harus kita perjelas sebelumnya. Penatua Scorpion berkata dengan suara yang dalam, karena ini pertarungan antara generasi muda, sebagai senior, kita tidak perlu ikut campur. Apa yang kalian pikirkan? Tentu saja, Penatua Naga Biru mengangguk. Baik. Penatua Scorpion melirik ke samping. Wu Jie, lanjutkan. Wu Jie berjalan perlahan dengan ekspresi arogan dan berteriak pada Su Zimo, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah kamu takut? Jangan terburu-buru. Su Zimo tersenyum lembut. Aku akan mengirimmu dalam perjalanan sekarang untuk bertemu Tuan Mudamu. Sebelum kalimatnya selesai, Kidara Su Zimo meledak dan dia tiba di hadapan Wu Jie dalam sekejap dengan aura yang deras, seolah-olah dewa kematian telah turun. Ekspresi Wu Jie berubah drastis. Dia tidak menyangka Su Zimo menjadi sekuat ini dan memiliki kecepatan yang begitu ganas sehingga kekosongan bergetar dimanapun dia lewat. Itu terlalu cepat. Seberapa menakutkan ki dan fisik darah Su Zimo.
Setelah mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness dan menggabungkannya dengan darah naga, ledakan kekuatan penuh bisa mencapai puluhan kaki dalam sekejap. Saat Wu Jie mengendurkan penjagaannya di aula, Su Zimo sudah tiba di depannya. Uff! Satu pukulan. Kepala Wu Jie meledak di tempat dan roh esensinya hancur. Kelopak mata Long Chang berkedut. Terlepas dari penatua 4 dari garis keturunan naga penerangan, 4 tetua lainnya juga tercengang. Elder Scorpion hendak duduk kembali di kursinya dan menonton pertempuran dengan benar. Namun, dia tidak menyangka bahwa pertempuran akan berakhir bahkan sebelum dia duduk. Wu Jie yang masih hidup sebelumnya telah berubah menjadi mayat tanpa kepala. Penatua Scorpion merencanakan segalanya. Bahkan, dia siap untuk bagaimana dia akan ikut campur jika Wu Jie dirugikan. Namun, dia tidak menyangka Wu Jie terbunuh dalam satu putaran. Atau lebih tepatnya, ini hanya bisa dianggap setengah putaran dan Wu Jie bahkan tidak berhasil membalas. Pada kenyataannya, jika dia ingin meningkatkan jarak di antara mereka, Wu Jie akan berjaga-jaga dan akan sulit baginya untuk dibunuh dalam satu gerakan kecuali Su Zimo menggunakan gerakan pembunuhan besar-besaran. Wu Jie memiliki garis keturunan ras penyihir. Selama dia menyerang dengan kekuatan penuh dan melepaskan banyak keterampilan rahasia ras penyihir, dia akan mampu bertahan melawan serangan Su Zimo. Sayang, dia tidak lagi memiliki kesempatan. Jika dia mengatakan bahwa dia akan membunuh dengan satu gerakan, dia pasti akan memastikan tidak perlu ada serangan kedua. Penatua Scorpion memelototi Su Zimo dengan dingin. Penatua 4 naga penerangan datang ke sisi Su Zimo dan melindunginya. Aku hanya mengingatkanmu untuk tidak terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Elder Scorpion menutup matanya untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas panjang. Ras naga, tidakkah kamu akan memberiku penjelasan? Penjelasan apa yang kamu inginkan? Siapa yang bisa Anda salahkan jika orang itu ingin mati? Petik 2. Penerangan naga Penatua 4 mencibir. Penatua Scorpion menggelengkan kepalanya. Saya tidak peduli dengan prosesnya. Saya hanya tahu bahwa Tuan Muda ras saya meninggal di lembah tulang naga Anda tanpa alasan. Saya datang untuk menuntut penjelasan namun kalian membunuh anggota klan saya yang lain. Petik 2. Semuanya, menurutmu apa yang akan dilakukan ras penyihir jika berita ini menyebar? Penatua Scorpion berkata dengan tegas, apakah ras naga bermaksud untuk berperang melawan ras penyihir demi sisa binatang dengan garis keturunan yang tidak murni? Terlepas dari Penatua 4 dari garis keturunan naga penerangan, para tetua dari 4 garis keturunan lainnya terdiam. Penatua naga bertanduk, Long Zong, awalnya berseteru dengan Su Zimo. Itu sekunder. Para tetua dari 3 garis keturunan lainnya juga tidak memiliki banyak perasaan terhadap Su Zimo. Su Zimo baru memasuki lembah tulang naga selama 11 tahun. Apakah layak untuk berperang melawan ras penyihir untuk sisa binatang yang baru saja memasuki lembah tulang naga 11 tahun yang lalu? Itu konyol. Meskipun ras naga memang melindungi mereka sendiri, mereka tidak akan begitu tidak bijaksana. Sebenarnya, garis keturunan Long Zhu tidak murni dan dia tidak memiliki kesempatan untuk memasuki lembah tulang naga pada awalnya. Long Zong berkata, kami sudah sangat membantunya sehingga dia bisa berkultivasi di lembah tulang naga. Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan untuk mendapat masalah besar lagi? Benar-benar tidak ada alasan bagi kita untuk memiliki hubungan darah yang buruk dengan ras penyihir demi sisa binatang. Penatua naga biru, naga bersayap, dan naga tanpa tanduk juga tergoda. Omong kosong *T. Penatua 4 naga penerangan memiliki temperamen yang berapi-api dan berteriak, bahkan jika garis keturunannya tidak murni, dia masih tuan muda dari garis keturunan naga penerangan. Tidak ada yang bisa membiarkannya mati. Petik 2. Penatua 4 penerangan, apakah Anda pikir Anda dapat memikul tanggung jawab untuk melibatkan seluruh ras naga karena binatang yang tersisa? Long Zong berteriak. Persetan dengan ibumu, apakah kamu ingin bertarung? Petik 2. Penerangan naga Penatua 4 dikutuk. Anda, Long Zong melonjak dengan aura pembunuh juga. Menarik, menarik. Penatua Scorpion menggosok telapak tangannya dan tertawa. Fakta bahwa ras naga bisa bertarung karena sisa binatang benar-benar pemandangan langka bagi 9 ras primordial. Baiklah, kalian berdua, tenanglah. Kamu akan menjadi lelucon bagi orang lain. Penatua naga biru mengerutkan kening. Setelah hening sejenak, dia melirik ke samping dan bertanya, Long Chang, bagaimana menurutmu? Tidak, Long Chang melirik Su Zimo dan berkata dengan tegas, dia bukan sisa-sisa biasa. Dia nomor 1 dari peringkat naga tersembunyi. Bagaimana dia bisa digunakan untuk membayar nyawa? Petik 2. Ras naga tidak boleh sujud. Sebagai naga surgawi 5 cakar,
kata-kata Long Chang membawa banyak bobot. Bahkan jika dia berseberangan dengan Su Zimo, ada beberapa hal yang jelas tentangnya. Tidak peduli apa, kalian berhutang penjelasan pada ras penyihir. Penatua Scorpion berkata, Tuan muda kami dan anggota klan lainnya mati di tangan binatang buas yang tersisa. Apakah ras naga ingin aku kembali dengan tangan kosong? Penatua naga biru bertanya, apa yang kamu inginkan? Penatua Scorpion berkata dengan acuh tak acuh, karena itu masalahnya, saya akan berkompromi. Bunuh lengan kanan orang itu dan aku akan membawanya kembali ke ras penyihir dengan penjelasan. Penatua naga biru dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega. Kompromi di kedua belah pihak hanya dengan kehilangan lengan di Longsu. Pada saat yang sama, perang dengan ras penyihir dapat dihindari, ini adalah hasil terbaik yang akan menyenangkan semua orang. Bagaimanapun, kematian Tuan Muda ras penyihir bukanlah masalah kecil. Jika Tuan Muda ras naga mati dalam ras penyihir, ras naga tidak akan membiarkan segalanya berjalan begitu saja. Kali ini, bahkan Penatua Empat Naga Penerangan tidak mengatakan apa-apa. Bab 1196, Langkah Putus Asa. Pada titik ini, Penatua Empat Naga Penerangan tidak bisa lagi bertahan. Menggunakan lengan sebagai ganti nyawa Tuan Muda ras penyihir dan menghindari perang, itu adalah solusi terbaik. Nak, kamu harus menderita. Penerangan naga Penatua 4 mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya dan menghela nafas tak berdaya. Penatua naga biru berkata, Longzu, potong tanganmu. Kembalilah dan pulihkan diri dengan baik setelahnya. Jika tidak ada yang lain, jangan keluar sekarang. Kau ingin lenganku? Su Zimo tersenyum dan berkata perlahan, tidak. Ekspresi tetua naga biru dan yang lainnya berubah. Situasi saat ini sudah yang terbaik yang bisa mereka lakukan untuk Longzu. Akan sangat tidak berterima kasih padanya jika dia masih tidak puas. Longzong mencibir, ini bukan terserah kamu. Jangan lupa siapa dirimu. Penatua naga tanpa tanduk menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan suara lembut, Nak, jangan khawatir. Meskipun kehilangan lengan akan mempengaruhi kekuatan tempurmu, kamu tidak akan menghadapi bahaya hidup dan mati di lembah tulang naga. Selama kamu terus berkultivasi dan maju ke alam tubuh bersama, kamu secara alami akan dapat menumbuhkan kembali lenganmu. Aku mengerti itu. Su Zimo mengangguk dan mengganti topik pembicaraan. Namun, tidak mungkin jika kamu menginginkan lenganku. Tulang Phoenix surgawi ada di lengan kanannya, bagaimana dia bisa memotongnya dan memberikannya kepada ras penyihir? Menarik. Penatua Scorpion tertawa. Menurut pendapat saya, garis keturunan anak itu tidak murni dan dia bisa dianggap sebagai seseorang dari ras asing. Dia sama sekali tidak peduli dengan keselamatan ras naga. Alasan mengapa dia melakukan itu kemungkinan besar karena dia ingin menabur dendam di antara dua ras kita. Kata-kata itu dimaksudkan untuk membunuh. Terlepas dari Penatua Empat Naga Penerangan, para tetua ras naga lainnya memiliki ekspresi aneh. Setiap orang harus waspada terhadap siapapun yang tidak berasal dari ras yang sama dengan mereka. Bahkan jika mereka tidak percaya sekarang, benih keraguan akan ditanam. Selain itu, latar belakang Su Zimo tidak diketahui dan mencurigakan sejak awal. Metode ras penyihir tidak terbatas pada pertempuran. Bahkan melalui kata-kata, mereka membawa potensi membunuh. Longzong berkata dengan dingin, aku tahu ada sesuatu yang salah denganmu ketika kamu menolak untuk menyerahkan keterampilan rahasia sebelumnya. Sekarang, kamu bahkan mencoba untuk melawan perintah dari kami para tetua. Jika Anda tidak akan memotong lengan Anda, saya akan melakukannya secara pribadi. Longzong melangkah maju dan melepaskan kekuatan mengerikan dari tubuh bersama, meraih ke arah lengan kanan Su Zimo. Bang! Sesosok melesat masuk dan meninju telapak tangan Longzong. Longzong mundur dua langkah. Penatua Empat Naga Penerangan adalah orang yang menyela tepat waktu di depan Su Zimo. Penatua Empat Penerangan, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu masih melindungi anak ini. Longzong melotot dan berteriak. Penatua Naga Biru sedikit mengernyit juga. Penatua Empat Penerangan, kamu terlalu protektif terhadapnya. Penatua Empat Naga Penerangan tahu betul bahwa dia tidak bisa lagi menghadapi situasi saat ini. Setelah keheningan yang lama, dia berkata, saya harus memberitahu Grand Elder dari garis keturunan Naga Penerangan tentang ini sebelum saya dapat membuat keputusan. Apakah ada kebutuhan untuk memperingatkan Grand Elder untuk masalah sekecil itu? Penatua Naga bersayap menggelengkan kepalanya dengan kecewa juga. Tetua Agung dari 5 garis keturunan adalah eksistensi ras naga yang paling berpengalaman dan memiliki status bangsawan, mereka tidak akan muncul dengan mudah. Longzu, jangan mempersulit orang lain. Pada saat itu, Long Chang juga menonjol.
Su Zimo tersenyum. Ras naga tidak boleh sujud. Bagaimana Anda bisa melupakan apa yang baru saja Anda katakan dalam sekejap mata? Long Chang berkata dengan suara yang dalam, ini bukan sujud. Ini hanya langkah mundur. Oh, Su Zimo malah bertanya, jika itu kamu, apakah kamu setuju untuk memotong lenganmu? Fu. Long Chang tersenyum. Long Zhu, kamu telah mengecewakanku. Anda memiliki bakat yang layak dan potensi besar, tetapi Anda tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan saya. Petik 2. Berhenti sejenak, dia menyatakan dengan bangga, saya dapat memberitahu Anda bahwa saya tidak akan memotong lengan saya atau bahkan satu jari pun. Lebih jauh lagi, tidak akan ada naga yang memenuhi syarat untuk membuatku memotong lenganku. Itu karena aku adalah tuan muda dari ras naga dan akan memerintah atas 5 garis keturunan. Aku ingat kamu belum menjadi satu. Su Zimo tersenyum lembut. Apakah ada perbedaan? Long Chang berkata dengan acuh tak acuh, aku satu-satunya naga dewa 5 cakar dari ras naga, nomor 1 dari peringkat naga langit. Setelah upacara perlombaan diadakan, saya akan dianugerahi gelar tuan muda. Perbedaannya hanya seremonial. Itu adalah kebenaran. Hampir setiap naga, termasuk para tetua, telah mengakui Long Chang sebagai tuan muda ras naga. Namun, menurut aturan, penganugerahan gelar harus menunggu sampai upacara ras naga berlangsung di mana akan ada pertarungan dalam perlombaan untuk menentukan tuan muda. Namun, tidak ada seorang pun di generasi ini yang dapat mengancam status Long Chang. Faktanya, tidak ada naga yang mau repot-repot melawannya di upacara perlombaan naga dan menyebabkan masalah bagi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, memang hanya ada perbedaan seremonial sebelum Long Chang dianugerahkan gelar tuan muda. Su Zimo berkata, dengan kata lain, jika aku adalah tuan muda dari ras naga, kalian tidak akan memenuhi syarat untuk membuatku memotong lenganku. Long Chang tertawa terbahak-bahak. Bagus, kamu ingin menantangku. Saya mengagumi keberanian Anda, tapi sayangnya, Anda tidak memenuhi syarat. Kamu dapat mempertimbangkan untuk memperjuangkan posisi tuan muda ras naga setelah kamu berkultivasi ke alam karakteristik Dharma. Kamu masih jauh dari itu. Menurut aturan ras naga, perkelahian hanya bisa dilakukan di alam kultivasi yang sama. Su Zimo berada di alam Void Reversion sementara Long Chang berada di alam karakteristik Dharma. Alam karakteristik Dharma. Su Zimo memfokuskan pandangannya dan berkata perlahan, itu tidak sepenuhnya mustahil. Dia telah berkultivasi ke alam pembalikan kekosongan yang disempurnakan dan tidak mungkin baginya untuk maju ke alam karakteristik Dharma dalam waktu singkat. Namun, ada peluang sukses yang tinggi di lembah tulang naga dengan bantuan eksternal. Ekspresi tekad melintas di mata Su Zimo saat dia berkata dengan suara yang dalam, 4 tetua, tolong bawa aku ke pilar dewa naga leluhur. Saya ingin dibaptis olehnya. Ah, serangkaian tangisan terdengar dari naga. Bagaimana mungkin? Penerangan naga Penatua 4 juga ditolak. Pilar surgawi naga leluhur adalah objek mitos yang berasal dari era primordial di lembah tulang naga dan mengandung kekuatan murni yang menakutkan. Setiap naga memiliki kesempatan untuk menerima baptisan pilar surgawi naga leluhur dan kekuatan fisik dan garis keturunan mereka akan meningkat pesat, membangkitkan kekuatan surgawi bawaan mereka. Namun, ada prasyarat, ras naga harus maju ke alam karakteristik Dharma terlebih dahulu. Itu tidak berarti bahwa seseorang tidak dapat menerimanya di ranah Void Reversion. Itu karena tubuh Void Reversion tidak dapat menahan pembaptisan pilar surgawi naga leluhur. Pembaptisan itu sangat menakutkan, bahkan fisik naga akan meledak seketika. Saat itu, Long Chang hanya menjalani pembaptisan setelah memasuki alam karakteristik Dharma juga. Yang terpenting, ras naga tidak perlu mengambil risiko sebesar itu dan menjalani pembaptisan naga leluhur terlebih dahulu. Namun, situasi yang dialami Su Zimo saat ini tidak memberinya banyak waktu. Jika dia ingin maju ke alam karakteristik Dharma sesegera mungkin, dia harus mengambil risiko. Lebih jauh lagi, Su Zimo percaya bahwa meskipun naga lain tidak bisa melakukannya, tubuh dan garis keturunannya yang mengolah mistis klasik dari 12 Raja Iblis dari gurun besar dapat menahan pilar dewa naga leluhur. Dia memiliki pemikiran itu sejak lama. Namun, pada titik situasi ini, dia bahkan lebih yakin akan pemikiran itu. Alasan mengapa Su Zimo ingin maju ke alam karakteristik Dharma bukan hanya untuk menantang Long Chang dan menyelesaikan krisis saat ini. Lebih penting lagi, dia merasa bahwa bagian yang spirit dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness bukanlah bagian terakhir. Dai Yue mungkin telah meninggalkan sesuatu yang lain. Satu-satunya cara baginya untuk mengetahuinya adalah dengan maju ke alam karakteristik Dharma.
Bab 1197, Pembaptisan. Longzu, apakah kamu yakin? Penatua Empat Naga Penerangan memiliki ekspresi muram saat dia berbisik, pembaptisan naga leluhur sangat luar biasa dan tidak boleh dijadikan bahan lelucon. Jika Anda tidak bisa menahannya. Meskipun dia tidak melanjutkan, makna di balik kata-katanya jelas. Long Chang juga sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam, Longzu, sebaiknya kamu tenang. Jika Anda mundur selangkah sekarang, Anda hanya akan kehilangan satu tangan. Namun, Anda akan kehilangan hidup Anda jika Anda tidak dapat menanggung pembaptisan pilar surgawi naga leluhur. Meskipun kata-kata Long Chang tidak menyenangkan, itu karena niat baik. Namun, Su Zimo sudah mengambil keputusan dan menggelengkan kepalanya. Ketika dia melihat itu, Penatua Empat Naga Penerangan tidak lagi mencoba membujuknya. Menarik, Penatua Scorpion tidak terus mendorong dan tersenyum tipis. Itu sempurna. Aku akan menjadi saksi juga untuk melihat seberapa kuat tuan muda generasi ini dari garis keturunan naga penerangan. Semuanya, ayo pergi. Penatua Naga Penerangan Empat memandang tetua naga biru dan yang lainnya dan berkata. Seorang tetua dari ras naga tidak akan cukup untuk mengaktifkan baptisan pilar surgawi naga leluhur, setidaknya harus ada 5. Semua orang menuju ke pusat lembah tulang naga. Longzu, kamu sedikit gegabah. Long Si khawatir. Pembaptisan pilar surgawi naga leluhur tidak akan semudah itu untuk bertahan. Beberapa naga gagal bahkan setelah memasuki alam karakteristik Dharma. Karena semuanya sudah seperti ini, aku hanya bisa mencobanya. Su Zimo tersenyum tenang dengan ekspresi santai. Tak lama, berita bahwa Long Zhu akan menerima baptisan pilar surgawi naga leluhur menyebar ke seluruh lembah tulang naga. Apa? Long Zhu akan menerima baptisan pilar surgawi naga leluhur. Bukankah dia berada di ranah Void Reversion? Mungkinkah dia menerobos? Mustahil. Lihat, dia masih berada di puncak peringkat naga tersembunyi. Long Zhu sudah gila. Dia akan menerima baptisan pilar surgawi naga leluhur di ranah Void Reversion. Ketika berita itu menyebar, itu seperti batu yang menyebabkan 1000 riak dan menyebabkan kegemparan. Hampir semua naga yang tidak berada dalam pengasingan terkejut dan bergerak satu demi satu, bergegas menuju pilar surgawi naga leluhur di wilayah tengah. Tak lama, lebih dari 1000 naga berkumpul di sekitar pilar surgawi naga leluhur dan mereka dipenuhi dengan suara. Pilar surgawi naga leluhur berdiri tegak di langit. Berwarna putih keabu-abuan, itu memancarkan aura kuno dan terletak tepat di tengah lembah tulang naga. Dapat dikatakan bahwa lembah dan habitat ras naga dibangun di sekitar pilar dewa naga leluhur, jelas betapa pentingnya pilar ini bagi ras naga. Legenda mengatakan bahwa pilar batu berasal dari dunia abadi dan telah ada sejak zaman purba. Bahkan ada roh naga leluhur di dalam pilar batu. Itu adalah naga dewa 5 cakar yang hidup yang terukir di pilar batu. Tentu saja, ada banyak legenda lain tentang pilar surgawi naga leluhur. Di sekitar pilar surgawi naga leluhur adalah platform batu berujung 5 yang luas. Pada saat itu, Su Zimo berdiri di atas platform batu di bawah pilar surgawi naga leluhur dengan ekspresi tenang dan tatapan tegas. Di 5 sudut platform batu, Penatua Naga Penerangan 4 dan 5 penatua naga lainnya berdiri diam. Longzu, sudahkah kamu memutuskan? Belum terlambat untuk menyesal sekarang. Penatua Empat Naga Penerangan berkata dengan tegas, begitu pembaptisan dimulai, bahkan kita tidak bisa menghentikannya. Jika Anda bertemu dengan bahaya, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Terima kasih atas perhatianmu, Penatua. Aku sudah memutuskan. Su Zimo mengangguk. Penatua Empat Naga Penerangan berkata dengan suara yang dalam, semuanya, mari kita mulai. Para tetua dari 5 garis keturunan saling bertukar pandang dan menyihir segel tangan masing-masing, meludahkan kata-kata tidak jelas yang memiliki kekuatan aneh yang mengguncang pilar surgawi naga leluhur. Itu adalah bahasa yang unik untuk ras naga. Kelima tetua memotong ujung jari mereka pada saat yang sama dan memeras setetes darah. Menggabungkannya ke segel tangan mereka, itu membentuk sinar darah yang memasuki pilar surgawi naga leluhur. Pilar surgawi naga leluhur hanya bisa diaktifkan dengan garis keturunan ras naga sebagai media dan keterampilan rahasia. Tak satu pun dari naga yang hadir tidak mengenalnya. Mereka telah berada di lembah tulang naga selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah menyaksikan pilar surgawi naga leluhur dibuka berkali-kali. Namun, ini sangat baru bagi para penyihir. Seorang penyihir berbisik, Penatua Kalajengking, apakah menurutmu Longzu akan berhasil menerima pembaptisan pilar naga leluhur? Fu, Penatua Scorpion mencibir, sama sekali tidak mungkin. Apakah kamu tidak mendengar? Bahkan naga dewa 5 cakar itu baru dibaptis setelah mencapai alam karakteristik Dharma.
Garis keturunan anak ini tidak murni. Bisakah dia dibandingkan dengan naga dewa 5 cakar? Penyihir lain menjelaskan. Bagaimana jika, bagaimanapun, Long Zhu adalah tuan muda dari garis keturunan naga penerangan. Petik 2. Kata penyihir itu. Kali ini, Penatua Scorpion tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia mengirim transmisi suara secara diam-diam dengan kesadaran rohnya, bahkan jika anak itu berhasil bertahan, aku akan dapat melumpuhkannya tanpa ada yang mengetahui kemampuanku. Dengan kata-kata Penatua Scorpion, banyak penyihir tidak lagi khawatir. Mengaktifkan. Saat itu, para tetua dari 5 garis keturunan berteriak pada saat yang sama. Ledakan. Tiba-tiba, pilar surgawi naga leluhur bergetar dengan keras. Tepat di depan semua orang, salah satu cakar naga surgawi menyala di bawah perutnya, seolah-olah terbakar dengan api. Segera setelah itu, naga surgawi yang berkobar dengan api meledak dari pilar batu dan memenuhi langit. Sekilas, mereka padat dan memancarkan kekuatan yang menakutkan. Adegan itu sangat mengejutkan. Tidak apa-apa untuk naga yang hadir, kebanyakan dari mereka pernah melihat ini sebelumnya. Namun, para penyihir tampak agak pucat. Naga surgawi yang menyala dengan api merah berputar di udara sejenak sebelum menundukkan kepala mereka dan menyerbu ke arah Su Zimo yang berada di bawah pilar batu. Naga surgawi itu terbentuk dari ki naga di pilar surgawi naga leluhur. Pembaptisan yang disebut adalah infus ki naga ke dalam tubuh seseorang. Ki naga akan terus memperbaiki dan memelihara tubuh dan garis keturunan ras naga, menyebabkan kekuatan tempur mereka meningkat secara eksponensial. Dalam keadaan normal, jika naga penerangan menjalani pembaptisan, dia akan membangkitkan ki naga dari garis keturunan naga penerangan. Seekor naga bersayap akan membangkitkan ki naga dari garis keturunan naga bersayap. Tentu saja, itu tidak mutlak. Jika ada naga dengan bakat luar biasa dan garis keturunan yang murni dan kuat, pilar dewa naga leluhur secara alami akan merasakannya dan membangkitkan lebih banyak lagi ki naga. Misalnya, Long Chang memiliki garis keturunan naga surgawi 5 cakar dan pilar surgawi naga leluhur melepaskan ki naga sebanyak 5 garis keturunan. Meskipun pemandangan di depan mereka mengejutkan, pada kenyataannya, itu hanyalah kebangkitan ki naga dari 1 garis keturunan. Itu karena hanya 1 cakar naga dewa 5 cakar yang terukir di pilar batu yang menyala. Segera, naga surgawi merah yang tak terhitung jumlahnya menukik ke bawah dan melonjak ke tubuh Su Zimo dari segala arah. Kekuatan panas yang besar meledak di dalam tubuhnya. Su Zimo menggerutu dan tubuhnya bergoyang. Kekuatan itu terlalu mendominasi dan murni, hampir membakar setiap inci dagingnya. Bang! Ledakan! Ledakan! Su Zimo menyalurkan garis keturunannya dan tsunami melonjak, berusaha menahan kekuatan itu. Namun, dia berubah menjadi manusia api raksasa tak lama dan api merah meledak dari tubuhnya. Di bawah baptisan naga ki, retakan muncul di kulitnya dengan cara yang mengejutkan. Bab 1198, 5 garis naga ki. 15 menit berlalu. Naga surgawi yang berkobar dengan api merah di langit masih tak berujung dan menukik terus-menerus. Su Zimo berdiri di atas platform batu dan menanggung baptisan ki naga penerangan. Tubuh dan garis keturunannya berubah dengan cepat. Pembaptisan naga ki dan api yang menyala-nyala, ini akan menjadi siksaan yang sangat mengerikan. Beberapa naga penerangan telah menjalani pembaptisan pilar surgawi naga leluhur sebelumnya. Karena itu, mereka bisa berempati dengan perasaan itu dan masih memiliki ketakutan yang tersisa. Sepertinya, Long Zhu tidak akan bisa bertahan lama dan akan dibakar menjadi abu. Namun, tubuhnya juga sangat kuat. Untuk berpikir bahwa dia bisa bertahan sampai sekarang melawan dampak dari naga surgawi api merah. Petik 2. Sama seperti beberapa naga sedang berdiskusi, pilar surgawi naga leluhur bergetar sekali lagi. Mengaum. Segera setelah itu, raungan naga terdengar. Cakar lain menyala di naga surgawi 5 cakar di pilar batu. Naga terkejut. Ini adalah tanda bahwa ki garis keturunan naga kedua telah terbangun. Cukup benar. Setelah cakar naga menyala, garis-garis cahaya hijau meledak dari pilar batu. Saat mereka meninggalkan pilar batu, naga surgawi hijau terbentuk dan melingkar di udara, berkomunikasi dengan naga surgawi api merah. Naga surgawi hijau dan merah menukik ke arah Su Zimo pada saat yang sama. Garis keturunan Long Zhu sangat kuat. Long Zhu mungkin tidak bisa menahan kebangkitan ki naga dari 1 garis keturunan. Sekarang ada naga ki dari 2 garis keturunan yang turun, dia pasti sudah mati. Naga berdiskusi. Ketika dia melihat itu, Illumination Dragon Elder Four memiliki emosi yang campur aduk. Di seluruh lembah tulang naga, ada kurang dari 10 orang yang memenuhi syarat untuk membangkitkan ki naga dari 2 garis keturunan. Secara alami,
Itu bagus karena dia bisa membangkitkan ki naga dari dua garis keturunan. Namun, itu juga berarti bahwa Su Zimo harus menanggung dua kali benturan dan pembaptisan ki naga. Bagaimana bisa tubuh Void Reversion menahan kekuatan yang mengerikan itu? Tidak mudah bagi silsilah naga penerangan kami untuk menghasilkan inkarnasi monster. Apakah dia akan dihancurkan begitu saja? Penatua naga penerangan 4 mencengkeram tinjunya erat-erat dan sangat gugup. Di peron batu, Su Zimo masih bertahan. Pembaptisan naga ki dari dua garis keturunan belum dapat menyebabkan kerusakan yang menghancurkan pada tubuh dan garis keturunannya. Namun, rasa sakit itu memang sulit. Seluruh tubuhnya sakit. Naga ki tidak hanya menyusup ke daging dan garis keturunannya, tetapi juga sumsum dan organnya. Daging dan darah dibakar, tulang hancur dan organ dilelehkan. Segera setelah itu, kehidupan dipulihkan kepadanya di bawah kemampuan regenerasinya yang kuat dan proses itu berulang dengan sendirinya. Seiring berjalannya waktu, sosok yang dikelilingi oleh naga di platform batu itu masih berdiri. Bisakah Longzhu selamat dari bencana ini? Pikiran itu melintas di benak para pembudidaya. Tiba-tiba, dengan ledakan, pilar surgawi naga leluhur bergetar sekali lagi. Mengaum. Segera setelah itu, raungan naga ketiga bergema di seluruh lembah tulang naga. Naga terkejut. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, cakar naga ketiga menyala di pilar surgawi naga leluhur. Dragon Ki dari garis keturunan ketiga telah terbangun. Kali ini, bukan hanya naga lainnya, bahkan para tetua dari 5 garis keturunan yang hadir pun terkejut. Ada kurang dari 10 naga di seluruh lembah tulang naga yang telah membangkitkan ki naga dari 2 garis keturunan. Namun, tidak ada yang berhasil membangkitkan ki naga dari 3 garis keturunan. Ini berarti bahwa bakat garis keturunan Longzhu adalah yang kedua setelah naga Dewa 5 Cakar yang telah membangunkan kelima garis keturunan naga. Garis-garis cahaya putih merobek udara dan membentuk naga surgawi yang turun dari langit, memasuki tubuh Su Zimo. Ki naga dari 3 garis keturunan turun pada saat yang sama. Tubuh Su Zimo bergoyang dengan goyah dan tubuhnya bergetar. Namun, dia mengertakkan gigi dan menahannya. Mengaduk ki darahnya, suara tsunami melonjak di dalam tubuhnya saat dia menyerap kekuatan ki naga dari 3 garis keturunan naga untuk memperkuat dirinya sendiri. Dia berkultivasi mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness sepanjang tahun dan mengalami angin yin yang menusuk tulang dan rasa sakit dari api karma di tanah warisan Dao. Kemudian, ia menerima makanan dari mata air surgawi primordial. Tubuh ini bisa dikatakan telah melalui banyak kesulitan, bagaimana bisa dikalahkan oleh 3 naga ki. Di kedalaman silsilah naga penerangan, di dalam gua jauh di pegunungan. Seorang lelaki tua berambut putih dengan wajah penuh kerutan duduk dalam posisi lotus dengan tongkat merah di sampingnya, beristirahat dengan mata tertutup. Orang tua itu adalah penatua agung dari garis keturunan naga penerangan. Bahkan ketika 2 auman naga terdengar dari pilar surgawi naga leluhur, dia tidak tergerak, seolah-olah dia ketakutan. Namun, dia hanya membuka matanya ketika dia mendengar naga ketiga mengaum. Mengangguk kepalanya, dia bergumam, naga ki dari 3 garis keturunan. Tidak buruk. Di sisi lain, di kedalaman gua di garis keturunan naga biru, ada permata dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Seekor naga tua dengan sisik biru dan janggut tergeletak di atasnya, mendengkur keras. Ketika dia mendengar naga ketiga mengaum, naga tua itu bahkan tidak membuka matanya. Dia hanya berbalik dan bergumam, aku ingin tahu anak mana yang menerima baptisan. Apa yang mengaduk-aduk? Tak lama, raungan naga keempat terdengar dari arah pilar surgawi naga leluhur. Naga tua itu tidak bergerak. Setelah jeda singkat, naga tua itu tiba-tiba berubah menjadi bentuk manusia dan melompat dari tempatnya. Ada ketidakpercayaan di matanya dan tidak ada tanda-tanda kantuk. Dia benar-benar telah membangunkan ki naga dari 4 garis keturunan. Naga tua itu melihat ke arah pilar surgawi naga leluhur dan tatapannya tampaknya mampu menembus penghalang dan turun ke sana. Dia berada di ranah Void Reversion. Naga tua itu bahkan lebih terkejut. Pada saat itu, sekitar pilar surgawi naga leluhur sudah sunyi. Tidak ada yang berbicara. Semua naga terpaku pada sosok di platform batu dengan ekspresi tercengang. Ki naga dari 4 garis keturunan. 4 dari 5 cakar di pilar surgawi naga leluhur menyala. Ki naga dari 4 garis keturunan turun dan mengenai tubuh Su Zimo. Naga ki mengamuk di dalam tubuhnya dan melepaskan kekuatan penghancur yang mengerikan. Su Zimo tidak bisa lagi berdiri saat dia berlutut di tanah dengan kepala tertunduk dan ekspresi pucat. Tubuhnya secara bertahap berkembang. Seolah-olah ada kekuatan mengerikan di dalam tubuhnya yang akan menembus kulitnya. Pada saat itu,
dia pasti akan mati dan bahkan roh esensinya tidak akan bisa menghindarinya. Ketika dia melihat itu, Penatua Empat Naga Penerangan tiba-tiba berbalik dan menatap Penatua Kalajengking dengan kebencian di hatinya. Jika Suzimo mati di sini, Penatua Scorpion akan menjadi pelakunya. Jika bukan karena tekanan Penatua Kalajengking, Suzimo tidak akan menerima baptisan pilar surgawi naga leluhur di ranah Void Reversion. Elder Scorpion memiliki ekspresi senang dan tersenyum, menunggu hasil akhir dengan tenang. Di platform batu, sisik merah muncul satu demi satu di tubuh Suzimo. Di bawah pengaruh ki naga dari 4 garis keturunan, dia terpaksa menjalani naga untuk meningkatkan kekuatan dagingnya. Tentu saja, dragonifikasi ini jauh dari puncaknya. Dia hanya menumbuhkan beberapa sisik naga, itu jauh dari naganya dalam pertempuran. Perlahan-lahan, tepat di depan semua orang, Suzimo berdiri dari tempatnya dan auranya terus meningkat. Tatapannya menyala dan sisik merah di tubuhnya terbakar dengan api yang hampir transparan dan bersinar dengan kilau kristal. Dia berhasil. Penerangan naga Penatua 4 sangat senang. Saat itu, raungan naga kelima terdengar. Set, naga-naga itu tersentak. Di pilar surgawi naga leluhur, 5 cakar di bawah perut naga suci bersinar sepenuhnya. Dragon Ki dari kelima garis keturunan turun. Senyum di wajah Penatua Scorpion juga menghilang. Apa yang disiratkan oleh keturunan naga Ki dari 5 garis keturunan naga? Bisakah naga dewa 5 cakar lainnya lahir dari ras naga? Bagaimana mungkin? Seru Longsong. Longcang awalnya duduk tidak jauh dengan ekspresi tenang. Namun, pada saat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia memiliki kecocokan. Pada saat yang sama, lembah tulang naga bergetar dan para naga terkejut. Banyak tetua ras naga muncul di cakrawala untuk menyaksikan adegan ini.